Assalamualaikum. Jumpa lagi. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi ya di Mbah di channel di sini. Semoga sedulur semua dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya, yang di dalam negeri, di luar negeri, dan teman-teman semua yang di daerah sekitar Roya, Guntur, Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Cirebon, gimana saudara Cirebon, Leri. Kali ini judul kontennya adalah yaitu ternyata satrio peningitnya adalah titik-titik gani. Nah, tentu sedulur semua sudah banyak yang mengetahui tentang ramalan Joyo-Joyo, di mana ramalan tersebut dikupas mengenai ciri-ciri dari sosok satrio peningit tersebut. Dalam bait ramalan Joyo-Joyo dikatakan bahwa satrio tersebut tesih timur kaceluk wong tua, yang artinya masih muda tapi dipanggil orang tua. Maknanya adalah artinya walaupun usianya masih tergolong muda tapi sudah dipanggil mbah, ayang, atau ki. Dan biasanya orang yang dipanggil mbah atau eyang atau ki untuk panggilan terhadap orang kasapuan atau orang pintar, orang yang bisa lah. Jadi merujuk bait ramalan tersebut, maka satrio peningit kemungkinan adalah sosok kasepuhan. Dan di tanah Jawa ada banyak kasepuhan. Sekali kesepuhan mungkin salah satu dari sekian banyak kesepuhan di Jawa, ada yang satu yang terpilih menjadi satrio peningit tersebut. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kok muncul dari kasepuhan? Karena di ramalan Joyo-Joyo dikatakan satrio peningit diasuh oleh Kaki Sabdopalo atau Mbah Semar, Eyang Semar. Nah sedulur, kebanyakan para kasepuhan di Jawa, khususnya di Jawa Tengah, dekat dengan Kaki Semar atau Kaki Sabdopalo, atau istilahnya nguri-uri Kaki Semar Sabdopalo Nayo Dunya. Oleh karena itu, yang diasuh oleh Kaki Sabdopalo atau Kaki Semar adalah mereka yang percaya, dekat, dan nguri-uri Kaki Sabdopalo atau Semar. Ada orang yang biasa tapi bukan kesepuan juga, percaya dan nguri-uri Kaki Semar, tapi kan tidak dipanggil mbah atau eyang. Biasanya yang dipanggil mbah atau eyang yo kasepuan atau orang pintar yang berwong tinggung itu. Coba kita ke orang pintar atau ke dukun misalnya, walaupun orang tersebut masih muda, tapi kita biasanya memanggilnya mbah, ripun ini, mbah itunya bisa enggak? Alasan ketiga, kenapa satrio peningit muncul atau terpilih dari sosok kasepuan? Yaitu dari ramalan Joyo-Joyo bait kedua, lembar kedua, dikatakan bahwa sosok satrio ini sakti mandraguna tanpa jimat. Biasanya orang-orang sakti munculnya dari sosok kasepuan atau istilahnya wong pinter lah, karena mereka gemar melakukan tirakat untuk menambah atau mencari ilmu-ilmu kesaktian. Walaupun ada dari mereka yang bukan ya orang pintar atau kesepuan yang mempunyai kesaktian, tetapi walaupun orang tersebut bisa, kalau bukan orang pintar atau kesepuan, dia dipanggilnya mas atau pak, bukan mbah atau ki atau eyang. Itu teman-teman. Alasan keempat,
yaitu bait ke 167. Ramalan Boyo-boyo loh, ini asli ada datanya ya. Jadi kita nggak ngarang-ngarang kok. Ngerti sadurunge winara, arti mengetahui sebelum terjadi. Nah sedulur, orang yang mempunyai kemampuan mengetahui sebelum terjadi biasanya ada pada orang-orang yang suka melakukan tirakat, entah itu mute, ngasrap, pati geni, puasa melek, ngebleng dan lain-lain. Dan itu biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang pintar, kesepuan, atau ya kayak gitulah. Alasan kelima, yaitu bait 163. Ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa satrio tersebut berpakaian sederhana, sangat sederhana, tapi mengatasi peruwetan ataupun permasalahan yang mungkin sudah diselesaikan oleh keluarga-keluarga orang tersebut tidak selesai, dan dengan pada datang ke sosok kesepuan-kesepuan tersebut. Nah sedulur, biasanya orang kesepuan atau sejarahnya dukun menolak karena dianggap melintir negatif ini ya. Tidak semua dukun itu terus nggak baik, itu enggak. Orang pintar sehari-hari berpakaian atau berpenampilan itu baik, ya hanya itu saja. Pakaiannya juga itu saja, sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Ada yang berpakaian hitam-hitam, pokoknya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di aliran kepercayaan ya, dan memakai ikat. Ada yang berpakaian ala kejawen, lurik itu ya, surjan atau apa, memakai belangkon dan lain sebagainya. Dan seorang kesepuan atau orang pintar biasanya memang dimintai tolong orang untuk membantu masalah yang sedang dihadapi orang tersebut. Dan masalahnya biasanya bukan masalah ringan, tapi masalah yang tergolong cukup berat, yang membuat orang hampir putus asa karena tidak ada penyelesaian sama sekali. Nah, para kesepuan biasanya akan membantu menyelesaikan masalah dari pasiennya melalui bala prewangan masing-masing. Kalau sing rewangi dulu. Nah, sedulur, alasan-alasan di atas bagi saya mendukung suatu kesimpulan bahwa Satrio Piningit terpilih dari salah satu kasepuan atau orang pintar, orang yang bisa, yang ada di tanah Jawa. Tapi gue orang ngerti gitu teman-teman. Ya mungkin panjenengan punya pendapat yang berbeda, monggo silakan saja. Karena setiap orang mempunyai pendapat dan penafsiran sendiri-sendiri. Bagi saya tidak masalah. Toh kita semua sedang berusaha bersama-sama yang mencari sosok yang akan menjadi sosok SP tersebut. Sosok yang kita nanti-nantikan kehadirannya. Dan tidak ada salahnya kita berusaha untuk mencarinya. Karena dalam ramalan Joyoboyo dan Wangsit Siliwangi, kita disuruh mencari Satrio Piningit atau Budak Angon. Karena dalam ramalan dikatakan bahwa ada yang bisa bertemu dengan sosok SP atau Satrio Piningit, dan ada yang belum saatnya bertemu. Dan bagi yang belum bertemu, jangan benci dan jangan kecewa, karena memang belum waktunya untuk bertemu. Dan beruntunglah bagi yang sudah bertemu, karena akan membawa keberuntungan sampai anak cucu. Ini menurut Prabu Joyoboyo. Jadi menurut ramalan di atas bahwa Satrio Piningit bisa diketemukan asal kita berusaha mencarinya. Dan untuk memudahkan dalam kita mencari atau menemukan Satrio Piningit tersebut, maka Prabu Joyoboyo sudah menjelaskan ciri-cirinya, sehingga akan membantu kita dalam mencari proses pencarian Satrio Piningit.
Sekiranya cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai SPRT. Ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, semoga panjang umur dan banyak rezeki. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. 1, 2, 3 subscribe. Nah, bagus. Dan diberi komentar ya yang membangun lah, yang happy, supaya ke depan kayak kita bisa menjadi lebih baik. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Gapuraning jagat, mulyaning jagat.